Ini ada penumpang gelap atau tidak? Diskursus nasab ini tetap berjalan dalam koridor ilmiah, dan penumpang gelap yang ada, ya bagaimana caranya supaya menyingkir, tidak menumpang dan tidak menggelapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Dan mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan jawaban. Nah, saudara-saudaraku sekalian, terkait dengan diskursus nasab Ba'alawi yang kemudian merambah kepada nasab Wali Songo sudah cukup lama, dan nampaknya sampai hari ini belum ada tanda-tanda akan selesai. Padahal dua kiai sepuh di Nahdlatul Ulama, mulai dari Kiai Haji Said Akil Siraj, Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar, mengharapkan agar terjadi diskusi. Seperti yang pernah kami tayangkan, jikalau terjadi diskusi insya Allah selesai, ketemu kan, seperti itu yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar. Namun nampaknya sampai sekarang belum terjadi, malah semakin meruncing. Kemudian juga masuk pertanyaan, dimungkinkan adanya penumpang gelap di balik diskursus nasab ini. Nah, berkenaan dengan dimungkinkan adanya penumpang gelap di balik hiruk pikuk pernasaban ini, memang baik juga untuk ditelaah, walaupun hal itu tentu bukan bidang saya. Saya hanya memberikan gambaran kepada kita semua bahwa kenapa hal-hal ini tidak selesai, karena yaitu tadi belum terjadi diskusi. Kemudian juga terkait dengan penumpang gelap itu ada yang berasumsi seperti ini. Awalnya dimungkinkan memang Kiai Imad menulis hal tersebut sebagai sebuah dialektika ilmiah, kemudian melebar. Nah, setelah ramai maka ditumpangi. Untuk apa? Maka ada yang asumsi, ya untuk mengimbangi kasus-kasus yang sedang beredar saat ini. Terkait dengan ratusan triliun bagaimana kabarnya? Terkait dengan berbagai hal yang lain bagaimana kabarnya? Apalagi ini menjelang Pilpres. Jadi dikaitkan kepada persoalan kasus dan politik. Saya tidak tahu pasti akan ke sana, saya bukan peneliti terkait hal tersebut, tetapi kemungkinan-kemungkinan seperti ini juga baik untuk dicermati sehingga kita tidak terlalu larut, tidak terlalu tenggelam dalam tanda petik ya pertikaian. Maka seperti yang berkali-kali saya sampaikan, hal seperti ini kita sikapi sebagai sebuah dialektika ilmiah agar berjalan dengan wajar, kemudian melahirkan ilmu, kan seperti itu. Namun kenyataannya hal-hal kecil saja seringkali ditanggapi berlebihan, kemudian ramailah. Ya, ini bagi semua pihak lah, bagi semua pihak, bagi yang menentang nasab Ba'alawi ataupun yang mendukung. Kita mencoba mengarah ke depan bagaimana ini benar-benar kembali kepada hitohnya sebagai sebuah diskursus. Nah, kaitannya dengan nasab Wali Songo, awal-awalnya kan tidak terlalu mencuat ya, cukup adem lah. Baru setelah ada seorang Habib yang mengatakan turunan Wali Songo tidak ada, ya memuncak lah. Entah ini dalam hal ini juga ada yang mencurigai, jangan-jangan ini sengaja dipantik. Kenapa? Agar rame, sehingga dari sini pasti akan masuk kepada satu titik di mana dalam buku-buku sejarah Wali Songo itu nasabnya ke atas adalah ke Ba'alawi melalui Asmat Khan. Kemungkinan analisa ini benar ya, dan seperti itu yang terjadi, dan saya juga sempat menduga akan terjadi seperti ini. Nah, menurut hemat saya, karena apa yang dilakukan oleh pihak peneliti nasab Wali Songo lah gampangannya, dengan manuskrip-manuskrip yang ada, dengan pendekatan-pendekatan yang diterima dalam ranah keilmuan sejarah, menurut saya biarkan saja mencari data-data yang memang lebih tua dari yang pernah beredar.
dan akurat. Sehingga dengan demikian dari sisi keilmuan sejarah akan terus berkembang. Dan titik mana yang paling mendekati kebenaran? Kalau kita memiliki nalar ke sana, maka dialektika ilmiah ini terbangun dengan rapi. Satu dari sisi nasab alawi ini kan berkaitan dengan nasab dzurriyyah Nabi kan. Hal yang sangat baik menurut saya untuk ditelaah. Wong hadis saja, hadis secara umum kan perkataan dan perbuatan Nabi. Tapi kok ada hadis palsu, ada maudhu gitu, ada hadis dhaif lemah. Masa iya perkataan Nabi lemah? Bukan secara literal ke sana kan, tapi bahwa ada kata-kata yang dinisbatkan kepada Nabi itu yang lemah. Begitu juga dengan nasab. Kalau kata-kata Nabi itu kan terjadi pada masa Nabi hidup. Sementara nasab ini kalau kita menghitung dari Alawi bin Ubaidillah, yang Ubaidillah ini sendiri kalau tidak salah itu wafat di abad keempat Hijriyah. Artinya 4 abad setelah abad Nabi. Kan jauh sekali. Maka kemungkinan adanya distorsi itu sangat terbuka. Maka itu apabila kita menelaah dengan kepala dingin dan jangan terlalu mengaku-aku. Yang jadi persoalan kan seperti ini. Ini dari siapapun ya. Terlalu mengaku diri sebagai cucu Nabi, ternyata setelah ada penelitian nasab tidak terbukti secara ilmiah. Faktanya kan dari berbagai kitab sudah dibedah. Tentu berat dong untuk menerima kenyataan itu. Mungkin juga dari sisi Wali Songo seperti itu. Sudah dikatakan bahwa Wali Songo itu adalah dzurriyyah Nabi. Yang otomatis dzurriyyah Wali Songo adalah dzurriyyah Nabi. Dan ternyata ada yang mengatakan atau sesuai dengan buku-buku yang umum, Wali Songo ini nasabnya melalui Asmat Khan ke Abdul Malik dan ke atasnya ke Ba'alawi. Berarti putus juga dong. Kan seperti itu. Tapi yang saya amati sekali lagi tidak serta-merta memberikan jawaban yang asal lah, karena dari beberapa yang saya lihat termasuk diantaranya adalah Tubagus Nur Fadil ya, melakukan telaah manuskrip, melakukan uji pustaka, walaupun mungkin belum sampai pada titik yang terang benderang, tapi pencarian-pencarian itu kan ada dan mudah-mudahan masih terus dilanjutkan, sehingga dengan demikian akan mendapatkan titik terang. Walaupun ini masih mengambil, kalau Tubagus Nur Fadil masih mengambil dari Sunan Gunung Jati ya kan, masih banyak sunan-sunan yang lain. Maka harapan kami dari semua yang ada ini, ada penumpang gelap atau tidak, diskursus nasab ini tetap berjalan dalam koridor ilmiah, dan penumpang gelap yang ada ya bagaimana caranya supaya menyingkir, tidak menumpang dan tidak menggelapi. Dan dengan demikian maka akan kembali persoalan ini pada khitohnya. Demikian saudara-saudaraku sekalian, hanya urun rembuk untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.